Boleh. Nih ya, saya bacain ya. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Edi Mulyadi. Saudara sekalian, kita menyatakan berduka yang sangat dalam atas insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada Sabtu kemarin. 50 penumpang dan 12 atau 13 kru semuanya tewas. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa sistem transportasi kita, termasuk atau bahkan terutama pesawat terbang, moda angkutan udara, masih jauh untuk bisa disebut dengan aman. Catatan menunjukkan bahwa jatuhnya pesawat di Indonesia itu termasuk yang tertinggi untuk kawasan Asia Tenggara khususnya. KNKT, Komite Nasional Keselamatan Terbang, ya kita nggak tahu tugasnya apa, tapi kita baru tahu ada lembaga ini setelah ada kecelakaan pesawat. Oke, pagi ini kita tidak bicara itu, kita kembali berduka cita yang sangat dalam. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Tapi yang menarik adalah bahwa Gelora News itu menulis berita pada 10 Januari yang lalu, 2 hari lalu, ramalan soal pesawat jatuh terbukti. Mbak Yu juga ramalkan pergantian presiden 2021. Ya, baca beritanya begini. Lalu ada yang mengomentari, aku kok jadi teringat ucapan Mbak Yu pada beberapa waktu lalu, tahun 2021 akan terjadi kecelakaan pesawat yang badan pesawatnya berwarna merah dan biru, Sriwijaya Air kah? Lalu dia juga bilang akan terjadi 2021 akan terjadi pergantian presiden, wallahu alam, kata @ana_masue3. Ya, ada nanti kita akan coba tampilkan screenshotnya, saudara. Ya, memang perempuan peramal ini juga mengatakan konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di tahun 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sifatnya politik, yang sifatnya secara politik mungkin pergantian presiden. Sudah mulai ada tanda-tandanya, sudah mulai dari daerah dan ke atas mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan dan keributan, ujar Mbak Yu. Saudara sekalian, bagaimana dengan ramalan? Soal ramalan, sebagai muslim kita tidak boleh mempercayai ramalan. Tidak boleh. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa apabila kita datang ke seorang peramal, kemudian kita bertanya dan kita percaya dengan ucapan si peramal itu, maka Allah akan menolak sholat kita selama 40 hari 40 malam. Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Tidak boleh. Oh, tapi itu terbukti, itu orang ini memang punya pandangan begini selalu cocok sama. Itu satu hal yang lainnya. Bahwa semua yang belum terjadi adalah termasuk hal gaib dan tidak ada satupun yang bisa mengetahui kecuali Allah saja. Ramalan, dukang nuzum, apa segala macam itu dalam Islam sama sekali tidak boleh dan termasuk musyrik. Bahkan kita yang datang percaya kepada ramalan itu pun termasuk
yang Allah larang melalui Rasulnya. Rasulullah mengancam bahwa 40 hari 40 malam sholat kita tidak diterima. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Tapi bagaimana dengan jatuhnya pesawat? Kita sebut saja kebetulan. Kebetulan. Ya. Bagaimana dengan pergantian presiden tahun 2021, penjarahan besar-besaran sebagainya? Ini masih hal gaib. Sekali lagi kita tidak boleh percaya dengan ramalan. Tapi Edi, memang bagusnya presiden ganti. Nah, ini lain lagi, saudara. Kalau itu yang Anda katakan, itu bukan ramalan, itu harapan. Harapan agar presiden pada 2021 ganti. Karena memang tidak bisa mengurus negara dengan benar. Karena Indonesia begitu besar, persoalan begitu rumit, dan justru karena banyak pihak kalangan mengatakan bahwa presiden kita justru bagian utama dari problem, dari masalah. Jadi mau ganti reshuffle berapa menteri pun, ya memang problemnya di komandan, bukan di menterinya. Nah, saudara sekalian, kalau kita ngomong pergantian presiden di tengah masa jabatan, itu boleh nggak? Itu termasuk makar nggak? Itu termasuk makar nggak? Itu kalau makar, Anda bisa diancam pidana yang serius. Nanti mungkin para pakar bisa mencarikan hukum-hukumnya, pasal-pasalnya. Tapi saudara sekalian, saya mau kasih tahu bahwa mengganti presiden di tengah masa jabatan sama sekali bukan kejahatan, saudara. Sama sekali bukan kejahatan. Salah. Salah. Tidak. Bahkan sebelum itu, ya, ini di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas diatur. Boleh. Nih ya, saya bacain ya. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi ada, saudara. Ada pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, konstitusi kita membuka peluang untuk terjadinya pergantian presiden di tengah masa jabatan. Jadi kalau ada kelompok saya, Anda, mereka, atau siapa saja duduk diskusi, ngobrol tentang pergantian presiden di tengah masa jabatan, itu boleh, konstitusional, sah. Tidak boleh dituding sebagai gerakan makar. Ya kan? Boleh. Kalau apa syaratnya tadi? Kalau presiden atau wakil presiden dianggap sudah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Jadi bukan sesuatu yang haram, saudara. Tinggal orang-orang yang bermaksud memberhentikan presiden di tengah jalan dengan langkah konstitusional, mengumpulkan bukti-bukti apakah presiden benar-benar sudah melakukan mengkhianati negara. Ayo, buktinya apa? Kumpulin aja. Apakah presiden sudah terbukti korupsi? Kumpulin buktinya, gitu kan? Apakah presiden menyuap? Kumpulin buktinya, gitu. Ya, misalnya begini, ketika dia memanggil calon wali kota Solo, ya, ke istana untuk memberikan kesempatan pada Gibran maju menjadi wali kota Solo yang sama-sama PDIP itu, dan si orang ini diberikan iming-iming jabatan. Itu beritanya sempat merebak waktu lalu, itu ramai sekali. Nah, apakah itu bisa disebut sebagai penyuapan? Nah, kan itu tinggal dibutuhkan nanti para ahli hukum segala macam membuktikannya.
Jadi saudara, nggak usah ikut ramalan Mbak Yu. Wih, ngeri sekali ramalan Mbak Yu tadi. Tahun 2021 terjadi pergantian presiden dengan diiringi sebelumnya penjarahan besar-besaran. Aduh, ngeri, ngeri, ngeri. Ini ngeri sekali, Mbak Yu. Ya, jangan sampai begitu. Kasihan rakyat yang sudah menderita. Kasihan rakyat menderita. Bahwa banyak orang berharap, banyak kalangan berharap presiden berhenti tengah jalan segera. Itu satu fakta. Saya sendiri dalam video saya beberapa waktu yang lalu, beberapa kali juga berkali-kali menyarankan Mas Jokowi untuk mengundurkan diri. Ya, buka deh video-video saya deh. Menyarankan Mas Jokowi mundur. Dan usulan saya ini juga ternyata tidak keliru, tidak bisa disebut makar karena ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa juga menyarankan begitu. Tidak harus terbukti secara hukum formal, secara material. Apalagi sampai terjadi penjarahan, revolusi, kudeta, nggak perlu. Ini saya bacain ya. Dalam etika Kitab MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika bernegara disebutkan antara lain etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi apabila secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, ini pejabat publiknya termasuk presiden bisa dengan legowo mengundurkan diri. Nggak usah menunggu ramalan-ramalan Mbak Ayu tadi yang seram, penjarahan besar-besaran, kejahatan di mana-mana. Jangan. Ya, jangan sampai. Jadi saudara sekalian, negara ini memang terlalu besar. Negara ini memang terlalu gede, masalahnya terlalu rumit untuk seorang Joko Widodo yang kapasitasnya, mohon maaf, dengan sungguh-sungguh mohon maaf, orangnya ndak, kalau kata orang Jawa, nggak nyampe. Terlalu besar. Utang kita ribuan triliun, 7.000 triliun dengan bunga yang sangat besar. Yang untuk itu tahun ini saja defisit kita udah lebih dari 1.000 triliun. Ngeri. Yang untuk itu saja anggaran APBN kita hampir 30% habis untuk bayar pajak, bayar utang bayar utang. Pajak terus merosot, korupsi merajalela. Partai berkuasa justru kader-kadernya yang punya jabatan publik justru mengeruk uang dari milik rakyat, jatah rakyat dari bansos dan sebagainya. Keadilan hanya milik orang yang memiliki dana, memiliki uang, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam kepada musuh, kepada lawan-lawan, tapi begitu tumpul kepada orang-orang yang mendukungnya. Aduh, moral hancur. Ini negara saya jadi ingat ketika Yusuf Kala pada awal 2014. Ngeri nggak Yusuf Kala mengatakan bahwa negara ini akan hancur apabila dipimpin oleh Jokowi sebagai presiden. Walaupun kemudian Yusuf Kala pun menjadi wakil presidennya. Dan ketika dia menjadi wakil juga tidak bisa mencegah kehancuran yang dia ramalkan, tanda kutip itu. Jadi saudara sekalian, buat Mas Jokowi, saya sebagai rakyat Indonesia benar-benar berharap Anda memang berat menjadi presiden, ya.
berat, terlalu besar. Belum lagi Anda statusnya sebagai petugas partai, ya pasti akan tunduk patuh kepada kepentingan pimpinan partai. Yang dalam prakteknya juga sering tidak sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara. Ya, please, dengan sungguh-sungguh mohon dengan legowo mundur. Selamatkan bangsa ini, kasihani rakyat, kasihani kami. Terlampau berat beban kami. Jaga negeri ini jangan sampai ramalan-ramalan semacam itu yang ngeri-ngeri gitu jangan sampai terjadi. Dan kita memang tidak percaya dengan ramalan-ramalan seperti itu. Oke, dari saya begitu dulu. Edi Mulyadi untuk Forum News Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.